Kembali lagi di Hot Room, tibalah kita kepada segmen kesimpulan. Saya minta kepada para narasumber masing-masing kasih kesimpulan kurang dari 1 menit. Dimulai dengan Pak Wandi. Kesimpulan Anda apa yang akan dilakukan oleh pemerintah wujud konkret untuk memenuhi permintaan para mahasiswa ini, demo ini? Ya, kalau kita, saya kira sudah saya sampaikan tadi, kita memantau situasi dan kita akan fokus pada bagaimana meringankan beban masyarakat. Ya. Tapi kalau boleh saya menggunakan kesempatan ini juga untuk menyampaikan, karena saya juga mantan aktivis mahasiswa. Oh, mantan aktivis, benar. Pernah 2 kali di penjara katanya. Oh ya, betul. Mantan tahanan dan narapidana politik ya. Jadi sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya kira saya sangat mengapresiasi sebetulnya demonstrasi itu bagian dari demokrasi, hasil dari reformasi juga, dan saya kira fokusnya juga pada tantangan-tantangan kita ke depan. Tantangan kita ke depan lebih berat ya, karena apa? Kita menghadapi tantangan perubahan iklim 2030, 2050, dan itu nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin ya teman-teman kita ini yang masih muda ini. Nah, perubahan iklim itu akan menghasilkan banyak kekacauan, kenaikan air laut, gagal panen dan sebagainya. Pemerintahan itu akan membutuh cara yang berbeda untuk mengelola negara, termasuk mengelola kota. Itu sebabnya kita butuh ibu kota negara baru. Karena itu akan menjadi contoh, menjadi showcase bagaimana kota-kota yang sustainable itu bisa dikelola dengan baik. Kalau nanti dalam pemilu 2024 terjadi pergantian presiden dan presiden yang baru tidak setuju ibu kota negara, sementara sudah keburu masuk modal untuk membangun. Kan sudah jadi undang-undang, Bang. Dan kalau ini kita yakin ini tujuannya baik. Mereka juga mengakui, teman adik-adik mahasiswa mengakui bahwa pemindahan itu tujuannya baik. Dan saya tambahkan tadi, dampak perubahan iklim itu membutuhkan kita cara-cara mengelola negara, mengelola kota yang baru. Itulah pentingnya ibu kota negara itu kita pindahkan. Pak Taufik Basari, kesimpulan Anda, what next yang perlu dilakukan oleh DPR? Yang jelas saya ingin mengajak kita semua bergandengan tangan, bergotong royong untuk bersama-sama mengawal bangsa ini menghadapi tantangan-tantangan global, menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Dengan perannya masing-masing, mahasiswa berjalan dengan perannya masing-masing, DPR dengan perannya masing-masing, pengamat dan sebagainya juga dengan perannya masing-masing. Yang paling penting adalah semua harus kita landasi dengan itikat baik, dengan sikap kenegarawanan bahwa meskipun kita punya berbagai pendapat yang berbeda-beda, tapi perbedaan pendapat di antara kita itu adalah denyut nadinya dari demokrasi. Karena itu kita harus jaga, kita harus hargai sebagai bagian dari penjagaan kita terhadap demokrasi di Indonesia. Terima kasih Pak Eko. Kesimpulan Anda atas diskusi malam ini, termasuk juga masih perlu nggak mahasiswa berdemo lagi? Ya, kalau demonstrasi memang bagian dari mahasiswa, tapi saya pikir perubahan teknologi dan lain-lain memberi ruang lain mahasiswa untuk berartikulasi. Anda bisa punya channel TV sendiri dengan bikin YouTube. Kalau itu dikelola dengan baik, mungkin ada lebih jutaan orang yang Anda penetrasi pikirannya dibanding cuma sekedar di jalan yang pada akhirnya bisa kejadian kayak kemarin di Jadi Anda menyarankan agar demo itu dilakukan dengan medsos gitu? Enggak, setidaknya ada banyak alternatif saluran aspirasi lain dan kita terbuka. Kita rayakan demokrasi ini tidak harus melulu berpaku pada zaman-zaman jadul. Teknologi sudah berubah. Mungkin kita bisa, teman-teman mahasiswa bisa menciptakan saluran-saluran baru untuk menyuarakan pikirannya tanpa harus menggunakan cara-cara lama yang beberapa kali terbukti beresiko, bakar-bakaran, chaos, ada korban dan lain-lain. Ini penting difikirkan. Dan saya setuju dengan teman-teman mahasiswa, lanjutkan perjuangan. Anda adalah hati nurani masyarakat. Makasih. Oke, terima kasih. Pak adik kita Pak Kaharudin, apakah sudah puas dan masih akan bergerak lagi? Ya, dari mahasiswa sendiri tentu akan bergerak terus. Bagaimana hari ini kita ingin bergerak bersama, beragama seirama, dan tentunya hari ini mahasiswa sporadis, mahasiswa tapi kita udahkan perpecahan tersebut. Mari kita menyatukan gerakan tersebut agar ya kita memikirkan bangsa dan negara ini yang sedang banyak masalahnya. Oleh karena itu di tanggal 28 Maret, 14 hari, tanggal 11 April kita hadir ingin menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat sivil itu masih ada. Dan mungkin ke depan bukan hanya mahasiswa yang turun, bagaimana kita melibatkan abang-abang kita, kakak kita buruh untuk bagaimana mengevaluasi dan jadi juga Anda mengawasi akan melibatkan banyak orang untuk mengevaluasi, kalau enggak demo lagi begitu? Iya, kita lihat ke depan, apalagi rangkaian di ke depan ada beberapa yang ada di ini strategi juga dari mahasiswa agar tidak terlihat bagaimana perpindahan
Ya itu yang perlu kita tunjukkan bagaimana hari ini mahasiswa ingin hadir sebagai agent of change, agent of control. Kita tegaskan bahwa hari ini kita terus menyuarakan, kita bergerak atas keberanian hati nurani kita. Dan tentunya kita terus bukanlah anak kecil yang sedang merengek ketika dibeliin mainan diam. Itu bukan mahasiswa, tapi hari ini kita... Oke, bravo untuk BEMS. Malah ini dari Riau malah, Putra Riau ya. Pak Masinton Pasaribu, kesimpulan Anda gimana? Ya, jadi Anda masih nggak nuduh-nuduh lagi siapa otak dari 3 periode presiden, Anda sudah menarik pernyataan Anda? Saya tidak menarik pernyataan saya, ya. Tetapi ya hentikan operasi itu, ya sudah. Hentikan operasi itu? Iya. Anda menganggap ada orang beroperasi, melakukan silent operation agar 3 periode? Iya, dan itu bisa saya pertanggungjawabkan. Seorang politisi, ya. Apa yang saya sampaikan itu punya implikasi. Ya. Tentu yang kita sampaikan harus bisa kita pertanggungjawabkan, baik secara moral dan secara politik. Dan kesimpulan Anda tuntutan mahasiswa semua benar? Nah, bagi saya adalah saya appreciate terhadap anak-anak muda. Ya. Karena apapun Republik ini, sejarah di Republik ini semua dipelopori oleh anak-anak muda. Terima kasih. Pak Hendri Satrio, apa kesimpulan Anda? Ya, menurut saya yang pertama, jangan sampai ada penguasa nekat lah. Jangan sampai ada penguasa nekat. Jadi harus didengarkan apa aspirasi dari masyarakat. Dan kemudian silakan saja dilanjutkan, karena walaupun tadi kata Mas Eko ada banyak sekali media sosial, media-media berteknologi yang bisa menyampaikan aspirasi, tapi demo ini juga banyak berhasilnya. Jadi demo ini banyak berhasil. Banyak berhasil. Jadi kalau mau lanjutkan, tapi memang harus cerdas dan hati-hati. Sebetulnya kemarin apa yang dilakukan ADN mahasiswa ini saya lihat sudah pas juga. Ya. Setiap kelompok itu punya barikade. Memang dulu kami juga begitu, Bang. Supaya menghalangi orang luar masuk gitu. Ya. Dan yang paling penting adalah, Bang, mudah-mudahan kita semua sepakat di hari ini bahwa 2024 gantian. Terima kasih. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini, dan sepertinya kesimpulannya adalah waktulah yang akan menjawab apakah tuntutan mahasiswa ini akan dipenuhi, dan waktulah yang akan menjawab apakah janji-janji kampanye dari presiden dan wakil presiden akan dipenuhi. Sekarang belum ada yang tahu kepastiannya. Demikianlah akhir diskusi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu jam 21.30 yang selalu membahas yang hot-hot. Selamat malam. Yuk kita Metro TV,